Definisi anggaran penjualan. Anggaran penjualan adalah perkiraan atau estimasi jumlah pendapatan yang akan dihasilkan dari penjualan produk atau jasa dalam jangka waktu tertentu. Menyusun anggaran penjualan merupakan langkah penting dalam merencanakan strategi bisnis dan mencapai target penjualan yang diinginkan. Nah, di slide selanjutnya itu pentingnya membuat anggaran penjualan. Anggaran penjualan membantu perusahaan untuk memahami dan mengontrol kinerja penjualan, mengukur kesuksesan strategi pemasaran, dan mengambil tindakan perbaikan jika diperlukan. Di sini terdapat 2 poin pentingnya anggaran penjualan. Yang pertama yaitu perencanaan keuangan. Anggaran penjualan membantu dalam menetapkan target yang realistis untuk pendapatan. Ini membantu Anda merencanakan kebutuhan modal, biaya operasional, dan investasi yang diperlukan. Nah, poin kedua yaitu pemantauan kinerja. Dengan membandingkan anggaran penjualan dengan kinerja aktual, Anda dapat melacak sejauh mana bisnis Anda mencapai tujuan. Ini membantu Anda mengidentifikasi masalah dan peluang yang mungkin akan muncul ke depannya. Tujuan dan kegunaan penganggaran. Jadi di sini ada penyusunan anggaran dan penjualan mesti selaras target, sasaran korporasi dan kebijakan korporasi. Dalam budget korporasi dibuat melalui penggunaan strategi persuasif yang mengakibatkan tiap-tiap strategi memiliki resiko yang berlainan pula, maka penting harus dipikirkan penggunaan di strategi yang paling menghasilkan. Ya, terus selanjutnya adalah pemakaian budget penjualan bisa bermanfaat dengan bagus bila mana estimasi yang terkandung di dalamnya sangat kuat, mungkin agar tak menyimpang dalam faktanya. Untuk melaksanakan estimasi bagian dan unsur yang mesti dipikirkan ketika membuat budget penjualan. Selanjutnya yaitu di slide ke-5, cara membuat anggaran dan penjualan yang efektif. Proses pembuatan anggaran penjualan yang efektif melibatkan analisis data, histori penjualan, penilaian tren pasar, penentuan target penjualan yang realistis. Selain itu, serta pemantauan dan evaluasi yang berkala. Oke, di slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tantangan dalam mengimplementasikan anggaran penjualan. Mengimplementasikan anggaran penjualan dapat menghadapi berbagai tantangan seperti fluktuasi pasar, saingan yang ketat, perubahan tren konsumen, dan ketidakpastian ekonomi. Selanjutnya itu ada manfaat anggaran penjualan. Yang pertama itu ada anggaran penjualan berfungsi sebagai pedoman kerja dan memberikan arah serta sekaligus memberikan target yang harus dicapai oleh kegiatan perusahaan. Yang kedua itu ada penjualan. Anggaran penjualan sebagai pengkoordinasikan kerja, berfungsi sebagai alat untuk pengkoordinasian agar semua bagian yang terdapat di bagian penjualan dalam perusahaan dapat saling menunjang, saling bekerja sama dengan baik untuk menuju sasaran yang tepat. Yang ketiga itu ada anggaran penjualan sebagai alat pengawasan kerja, berfungsi sebagai tolak ukur, sebagai alat pembanding untuk menilai atau mengevaluasi relasi perusahaan. Yang keempat itu ada anggaran penjualan berguna sebagai dasar penyusunan semua anggaran dalam perusahaan. Saya akan menjelaskan contoh soal penjualan. Pada perusahaan Aska Toys diperoleh data-data sebagai berikut. Yang pertama, produk yang dibuat. Produk yang dibuat adalah mainan-mainan yang bersifat islami, berupa ular tangga sholat yang berjumlah Rp80.000, ludo islamik Rp40.000, dan baitul ma'al Rp130.000. Harga belum termasuk PPN 10%. Yang kedua adalah penjualan. Riwayat penjualan periode 2007 sampai dengan 2015.
yang akan diperoleh tim anggaran dan akan dijadikan sebagai data anggaran penjualan adalah sebagai berikut. Tahun 2007 penjualan mencapai 100 unit, 2008 sampai 200 unit, 2009 600 unit, 2010 800 unit, 2011 250 unit, 2012 150 unit, 2013 250 unit, dan 2014 700 unit, 2015 900 unit. Produk tersebut merupakan hasil penjualan selama periode tersebut ke seluruh wilayah Tangerang Selatan, Banten. Hasil penjualan dianalisis per wilayah yaitu menjadi 3. Wilayah pertama adalah Pamulang, wilayah kedua adalah Ciputat, dan wilayah ketiga adalah Bintaro. Hasil penjualan per wilayah tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini. Produk ular tangga solar. Wilayah pertama ada 15, wilayah kedua ada 25, wilayah ketiga ada 10, dan total 50. Produk ludo Islamik, wilayah pertama ada 7, wilayah kedua ada 10, wilayah ketiga ada 13, total semua 30. Baitul Ma'al, wilayah pertama ada 8, wilayah kedua ada 5, wilayah ketiga ada 7, total semua ada 20. Total wilayah pertama ada 30, total wilayah kedua ada 40, total wilayah ketiga ada 30. Semua total ada 100. Sistem penjualan. Berdasarkan evaluasi tim terhadap pola penjualan yang terjadi selama ini, produk-produk terjual selalu mengikuti pola musiman dan penjualan tertinggi diperoleh pada bulan Juli sampai dengan Oktober. Berdasarkan data tersebut, tim menyusun pada penjualan bulanan yang akan dijadikan dasar dalam menyusun anggaran penjualan. Termin pembayaran dari pelanggan menggunakan termin 50% pada saat terjadi penjualan, diikuti bulan-bulan berikutnya, masing-masing 30% dan 20%. Diminta yang pertama, hitunglah penjualan Aska Toys selama 2007 sampai dengan tahun 2015. Yang kedua ada buatlah perhitungan penjualan untuk masing-masing wilayah. Yang ketiga ada buatlah hasil perhitungan penjualan per bulan untuk tahun 2015 saja. Yang keempat ada buatlah hasil pembayaran tahun 2015 berdasarkan termin pembayaran. Untuk jawabannya yang pertama, untuk mengetahui penjualan yang dinyatakan dalam rupiah tiap tahun, kita hitung dulu penjualan untuk masing-masing produk. Tahun 2007, penjualan 100 unit. Ular tangga memiliki 50%. Penjualan dikali 50%. 100 unit dikali 50% dengan hasil 50. Untuk ludo Islamik 100 dikali 30% yang hasil 30. Untuk Baitul Ma'al 100 dikali 20 sama dengan 20. Untuk 2008 200 unit dikali 50% sama dengan 100. Ludo Islamik 30 dikali 200 sama dengan 60. Baitul Ma'al 200 dikali 20% sama dengan 40. 2009 600 dikali 50% sama dengan 300. 600 dikali 30% sama dengan 180. 600 dikali 20% sama dengan 120. Harga jual 80.000 per unit. 2007 50 dikali
Rp80.000 yang berjumlah Rp4.000.000. 2008 ada 100 dikali 80.000 sama dengan Rp8.000.000. 2009 300 dikali 80.000 sama dengan Rp24.000.000. 2010 ada 400 dikali 80.000 sama dengan Rp32.000.000. 2011 ada 125 dikali 80.000 sama dengan Rp10.000.000. 2012 ada 75 dikali 80.000 sama dengan Rp6.000.000. 2013 ada 125 dikali 80.000 sama dengan Rp10.000.000. 2014 ada 350 dikali 80 unit yang berjumlah Rp28.000.000. 2015 ada 450 dikali 80.000 berjumlah Rp36.000.000. Total semua ada Rp158.000.000. Selanjutnya ada ludo Islamik. Harga jual Rp40.000 per unit. Tahun 2007, 30 dikali 40.000 sama dengan 1.200.000. 2008, 60 dikali 40.000 sama dengan 2.400.000. 2009, 180 dikali 40.000 sama dengan 7.200.000. 2010, 240 dikali 40.000 sama dengan 9.600.000. 2011 75 dikali 40.000 sama dengan Rp3.000.000. 2012 45 dikali 40.000 sama dengan 1.800.000. 2013 75 dikali 40.000 sama dengan Rp3.000.000. 2014 210 dikali 40.000 sama dengan 8.400.000. 2015 270 dikali 40.000 sama dengan 10.800.000. Total semuanya ada 47.400.000.000. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Karisma. Sekarang kita akan menghitung penjualan produk Baitul Maal di setiap tahunnya. Untuk cara penghitungannya itu sama seperti produk-produk sebelumnya, yaitu mengkalikan harga jual produk dengan unit di setiap tahunnya. Seperti di sini produk Baitul Maal, harga jual produknya itu sebesar 130.000 dikali dengan jumlah unit di setiap tahunnya. Di tahun 2007 jumlah unitnya 20. Jadi 130.000 dikali 20 hasilnya 2.600.000. Untuk tahun 2008 130.000 dikali 40 hasilnya 5.200.000. Begitupun sama untuk tahun-tahun berikutnya. Caranya sama seperti sebelumnya, tinggal dikalikan saja. Setelah semua unit dikalikan dengan harga jual, maka selanjutnya kita akan menjumlahkan secara keseluruhan. Maka akan mendapatkan jumlah sebesar Rp102.700.000. Nah, setelah itu kita akan melanjutkan penghitungan penjualan eskatoy selama tahun 2007 sampai dengan tahun 2015. Caranya ini sangat mudah, bisa dilihat di tabel. Kita hanya perlu memasukkan jumlah penjualan di setiap masing-masing produk yang sebelumnya telah kita hitung. Untuk ular tangga sholat sebesar 158 juta. Untuk ludo islami sebesar 47.400.000. Dan di sini untuk produk Baitul Maal ini salah penulisannya, yang seharusnya itu 102.700.000. Setelah kita masukkan, maka selanjutnya kita jumlah, maka akan menghasilkan sebesar 308.100.000. Selanjutnya kita akan menghitung penjualan per masing-masing produk per masing-masing wilayah selama tahun 2007 sampai dengan tahun 2015. Di sini kita akan menghitung untuk produk ular tangga sholat terlebih dahulu. Caranya seperti di tabel, ini sangat mudah. Kita hanya perlu mengkalikan penjualan dengan persen di setiap wilayahnya. Di sini persenannya itu dari soal, jadi kita hanya perlu memasukkannya saja ke dalam tabel. Di Pamulang 15%, di Putat 25%, Bintaro 10%, dan untuk ular tangga sholat sendiri itu sebesar 50%. Nah, 50% ini didapat dari penjumlahan persen di setiap wilayahnya.
15% ditambah 25% ditambah 10%, hasilnya 50%. Untuk cara penghitungannya itu penjualan dikali persen di setiap wilayahnya. Jadi 100 dikali 15% hasilnya 15. Dan untuk wilayah Ciputat 100 dikali 25% hasilnya 25. Dan untuk wilayah Bintaro 100 dikali 10% hasilnya 10. Dan untuk ular tangga sholat sendiri 100 dikali 50% hasilnya 50. Begitupun sama untuk tahun-tahun berikutnya, cara penghitungannya tinggal dikalikan saja. Setelah semuanya dikalikan dan mendapatkan hasil, maka hasilnya tersebut kita jumlahkan. Untuk wilayah Pamulang jumlahnya sebesar 592,5. Untuk wilayah Ciputat jumlahnya sebesar 987,5. Dan untuk wilayah Bintaro jumlahnya sebesar 395. Dan untuk jumlah produk ular tangga di semua wilayah hasilnya 1975. Dan untuk penghitungan produk Ludo Islami dan Baitul Ma'al pun sama, cara hitungnya seperti ular tangga sebelumnya. Hanya saja persenannya yang berbeda. Seperti untuk Ludo Islami, di daerah Pamulang itu sebesar 7%, untuk daerah Ciputat sebesar 10%, dan untuk wilayah Bintaro sebesar 13%. Dan persenan ini juga dari soal ya, jadi kita hanya perlu memasukkannya saja, kemudian dikalikan dengan penjualan unit. Jadi seperti itu ya untuk cara penghitungannya. Setelah kita hitung ketiga produk tersebut, maka selanjutnya kita akan menghitung penjualan di masing-masing wilayah. Nah, kita akan menghitung penjualan untuk wilayah Pamulang terlebih dahulu. Hanya cukup mudah, bisa diperhatikan di tabel. Kita hanya perlu memasukkan jumlah yang sebelumnya kita hitung. Untuk ular tangga sholat sebesar 592,5. Untuk Ludo Islami sebesar 276,5. Dan untuk Baitul Ma'al sebesar 316. Nah, kemudian setelah kita masukkan, dikalikan dengan harga per unit. Untuk harga unit ular tangga itu sebesar 80.000. Jadi 592,5 dikali 80.000 hasilnya 47.400.000. Dan untuk Ludo Islami sebesar 276,5 dikali 40.000 hasilnya 11.060.000. Dan untuk Baitul Ma'al 316 dikali 130.000 hasilnya 41.080.000. Dan kemudian semuanya kita jumlah, maka akan mendapatkan hasil penjualan wilayah Pamulang sebesar 99.540.000. Untuk wilayah Ciputat dan Bintaro pun sama perhitungannya seperti di wilayah Pamulang tadi. Jadi seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang Iis Asia sampaikan. Yang ketiga itu ada perhitungan pembayaran per masing-masing termin untuk tahun 2015 saja. Jadi kita lihat penjualan untuk tahun 2015 saja, yaitu kita bikin tabel. Yang pertama itu ada produknya. Tabel produknya itu ada ular tangga sholat, terus Ludo Islami, sama Baitul Ma'al. Selanjutnya unitnya itu 450 untuk ular tangga sholat, Ludo Islami 270, dan Baitul Ma'al itu adalah 180. Itu diambil dari penjualan tahun 2015 saja. Habis itu kita masukkan harga per unitnya. Harga per unitnya untuk ular tangga sholat itu 80.000, Ludo Islami itu ada 40.000, dan Baitul Ma'al itu adalah 130.000. Selanjutnya dijumlahkan dengan mengalihkan unit dikali harga per unit, yaitu 450 unitnya, dan harga per unit untuk ular tangga sholat itu adalah 80.000. Jadi totalnya itu 36 juta, begitupun dengan Ludo Islami dan Baitul Ma'al. Lalu total penjualan selama tahun 2015-nya itu adalah 70.200.000. Setelah itu kita hitung penjualan per bulan pada tahun 2015 saja. Tadi sudah kita cari, yaitu hasilnya 70.200.000 rupiah. Setelah itu kita bikin tabel juga. Bulannya itu ada Januari sampai Desember. Lalu ada penjualan persennya itu didapat dari diketahui di dalam soalnya tersebut, yaitu ada 5% untuk Januari 5%, Februari 5%, Maret 6%, dan seterusnya. Lalu untuk jumlahnya itu kita cari, yaitu 70.200.000 dikali dengan 5%, yaitu hasilnya 3.510.000. Begitupun seterusnya. Lalu dijumlahkan hasilnya apakah sama dengan total penjualan yang tadi kita cari, yaitu 70.200.000 hasilnya. Setelah kita sudah mencari penjualan tahun 2015 saja, lalu sekarang kita akan hitung perhitungan secara termin. Tadi diketahui di soal bahwa termin pada bulan 1 itu ada 50%, termin pada bulan berikutnya itu ada 30%, dan pada 2 bulan berikutnya itu adalah 20%.
Lalu kita cari dulu pada bulan Januari. Di sini diketahui tadi penjualannya itu adalah 3.510 dikalikan dengan 50%. Hasilnya adalah 1.755.000. Setelah itu untuk bulan keduanya itu 3.510 dikalikan dengan 30%, hasilnya adalah 1.053.000. Lalu berikut pada bulan berikutnya itu adalah 3.510 dikali dengan 20%, yaitu 702.000. Setelah itu begitupun pada bulan Februari, Maret, April hingga Desember dicarinya seperti itu. Jadi bulan pertama 50%, bulan berikutnya 30%, dan bulan berikutnya lagi adalah 20%. Setelah itu setelah sudah, lalu kita akan jumlahkan, yaitu menjumlahkannya dengan menambahkan ke kanan. Jadi misalkan bulan Januari itu ada di situ 1.755.000. Maka kita buat tabelnya itu adalah di bulan Januari 1.755.000. Untuk bulan Februari itu ada 1.503 ditambah dengan 1.755.000, itu hasilnya ada 2.808.000. Lalu bulan Maret itu ada 702 ditambah 1.053.000 ditambah 2.106.000, hasilnya itu adalah 3.861. Begitupun seterusnya hingga bulan Desember. Itu adalah perhitungan termin pada tahun 2015 saja.